Hello kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Pisces. Di sini kita akan lihat bagaimana energi Pisces saat sekarang dengan pasangan sahnya dan juga dengan selingkuhannya. Seperti biasa sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Pisces aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik ya. Mari awali dari membacakan bagaimana energi Pisces dengan pasangan sahnya. Yep, yo, baiklah. Ya, oke. Iya, di situ. Ya, tunggu, ini kamu ngapain? Apa maksud tujuannya? Kan ini di sini, terus ini di sini, terus ini di sini, terus ini. Kamu mau apa? Ya, oke. Ya. Nah, jadi seperti ini kalau Mari lihat ya. Tadinya sempet ini tuh kayak agak-agak ekstrim gitu ya. Ada agak-agak ekstrim sikapnya pasangan sah Pisces ke Pisces gitu. Jadi yang kayak ada kemelekatan di sana gitu ya. Ini hubungannya tadinya itu tuh hot banget ini ya, hot banget gitu. Ini tuh bisa aja kalau orang lain yang melihat mereka kayak memprediksi, wah ini hubungan bakalan nggak pisah-pisah nih gitu ya, sampai tulang belulang nanti mereka berdua akan bersama aja ini. Saking hotnya gitu ya, saking hotnya kelihatan kayak Pisces itu tuh mencintai si pasangan sahnya. Si pasangan sah juga seperti kelihatan tergila-gila gitu ya dengan Pisces ini di sana. Tapi ya ketika si pasangan sah ini menjalani hubungan dengan Pisces, Mari lihat di situ tuh ada rasa kebutuhan yang cukup besar gitu ya, datang dari dalam dirinya dia gitu ya terhadap relationship dengan Pisces ini. Jadi yang misalnya gini, sempet dia itu tuh kayak seolah-olah dia tidak bisa hidup tanpa Pisces di sana gitu ya. Dia tidak bisa hidup gitu, dia yang kayak orang takut kehilangan Pisces gitu ya. Akhirnya dia di sana bisa yang seperti jadi people pleaser gitu ya. Dia bisa jadi people pleaser, apa-apa aja lah gitu ya yang dimaui Pisces dia kasih gitu ya. Bahkan ketika hal itu tuh sebenarnya bukan sesuatu yang ingin dia lakukan gitu ya. Misalnya begini, di saat dia lagi menghemat gitu ya, tiba-tiba Pisces ini tuh seperti memperlihatkan kalau dia pengen beli jam tangan baru. Ini contoh aja ya. Mau itu tuh dia, ya udahlah aku keluarin aja lah tabungannya aku gitu ya, biar aku bisa beli Pisces ini tuh jam tangan yang dia inginkan misalnya kayak gitu ya. Jadi kayak yang servis habis di situ. Walaupun badan ini tuh capek gitu ya, tetapi giliran Pisces misalnya ngajak jalan-jalan, udah planning dari kantor, aku habis ini ya pulang ke rumah, mandi, rapi-rapiin dulu dikit-dikit, tugaskah apakah, terus aku bobok gitu. Nah tetapi nggak taunya dalam perjalanan pulang Pisces bilang, yuk kita dinner yuk gitu ya. Akhirnya dia ya udahlah gitu. Tubuh yang lelah ini tadi diseret juga lah gitu ya untuk bisa dinner bareng sama Pisces di situ ya, demi bisa kayak membuat Pisces ini tuh tidak menganggap dia tegaan, menganggap dia adalah pasangan yang baik. Nah di sana ya, jadi
ada pengorbanan di situ. Yang misalnya juga kayak kalaupun dia tahu Pisces ini selingkuh gitu ya, namun dia sempat yang seperti aku nggak akan lepaskan kamu gitu ya. Dia bisa terjebak dalam neraka pikiran, neraka perasaan. Nah seperti itu, takut kehilangan Pisces. Jangan sempat Pisces ini tuh lebih pilih pria lain yang di sana atau lebih pilih wanita lain yang ada di sana gitu ya. Nggak mau, dia kayak gitu tuh, berontak gitu ya, sampai banyak terkuras, habis tenaga, terbuang waktu gitu ya. Ini beberapa bahkan bisa kayak yang sakit gitu, bawaan itu tuh kayak emosi terus gitu ya. Jadi di sana itu tuh ya namanya udah melekat ya, jadi kayak ngerasa bahwa kebahagiaannya dia itu tuh bisa didapat, hanya bisa akan tervalidasi didapat gitu ya dari bagaimana relationshipnya dia dengan Pisces ini. Nah di situ ya, jadi kayak yang karena punya kebutuhan yang besar dari awal dengan Pisces ini gitu ya, jadi sehingga mengetahui bahwa dia diselingkuhin, bisa kayak ngerasa runtuh dunia itu gitu loh. Dia kan sumber bahagianya aku, si Pisces ini, lala dia malah mau ngebahagiain yang lain, terus aku ini bagaimana, apa nasib kebahagiaannya aku gitu loh, kalau dia ternyata lebih memilih sama yang lain di situ. Wah jadi itu tuh kayak neraka gitu ya. Mari lihat ya, sempet kayak ngerasa ada terjebak di neraka di sana, di situ. Jadi isi dari relationshipnya pasangan sahnya Pisces ke Pisces ndak kurang itu tuh dari kelelahan ya, kelelahan fisik, kelelahan emosional di situ. Itulah. Nah beberapa di sini tuh mau yang kayak menyabar-nyabarkan diri gitu ya, menyabar-nyabarkan diri dengan situasi-situasi yang tidak membahagiakannya dia dengan Pisces ini gitu loh ya. Tapi makin dia paksa diri dia untuk sabar gitu ya, sabar kayak misalnya biar Pisces ini tuh melepaskan selingkuhan dan kemudian kembali ke dirinya gitu ya. Di situ ya, dia sabar-sabarin dirinya, tapi dalam bersabar itu alamak itu tuh bisa sampai sakit banget gitu lah ya. Jadi mari lihat seseorang ini tuh belakangan hari sempat ini tuh kayak tidak berfungsi dengan baik ya, karena pikiran dan perasaan diisi terus sama Pisces gitu loh. Terlepas apakah itu sebab karena ketakutan Piscesnya lebih mencintai yang lain ataupun tidak, tapi ya ketakutan dalam artian ya secara general aja gitu ya, bahwa ya hubungan ini gagal, hubungan ini tuh nggak berhasil, hubungan ini tuh akan menjadi tantangan besar bagi hidupnya dia gitu ya. Nah dengan merasa takut seperti itu, datang menjadi kayak rasa melekat ya kepada Pisces ini. Dan itu tuh mengkuras energi pasangan sah dengan cukup banyak. Makanya tadi Mari bilang ini tuh ada yang sempat sakit gitu ya. Sempat sakit. Ini bisa bekerja juga kok kayak tidak menghasilkan produktivitas yang baik gitu ya. Di sana kehilangan konsentrasi karena pikiran itu tuh melayang terus ke Pisces di sana. Gitu loh ya. Ini tuh makan gak enak, tidur gak enak gitu ya. Jadi urusan percintaan dengan Pisces ini, mari lihat sekaligus ini hubungan yang membahagiakan dia, tapi juga sekaligus hubungan yang menyengsarakan dirinya, gitu ya. Di situ. Apalagi kalau makin pasangan sah ini tuh mendeklarasikan bahwa dia sudah banyak berkorban ya. Kalau dia merasa dia sudah banyak berkorban dalam hubungan ini, Allah makin menderita itu ya, makin menderita. Soalnya yang namanya pengorbanan itu tuh egonya manusia. Itu akan minta pengorbananku ini tuh jangan sia-sia ya. Kamu harus membalas ya.
gitu. Membalas dalam artian bisa aja tuh si ego akan bilang, ya kamu respect aja lah gitu ya, aku nggak minta kok harta benda dari kamu, aku nggak minta kok ini dan itu dan sebagainya macam gitu ya, aku nggak mulu-mulu harus diperlakukan seperti uh, apa tuh, uh, bagaimana Raffi Ahmad memperlakukan Nagita Slavina gitu ya, aku pokoknya kamu mah gitu-gitu ya. Tapi intinya bahwa aku ingin dibalas ini loh pengorbanannya aku ini gitu ya, ini effort ini udah nggak tanggung-tanggung ini loh gitu. Wah, itu tuh justru menjadi jebakan neraka bagi dia gitu ya. Kali ini tuh bukan hanya Pisces aja yang menyakiti dirinya gitu ya, tetapi tanpa sadar dia pun sedang menyakiti diri dia sendiri gitu ya. Memang ngeri kali ego ini ya. Ngeri kali kalau kita nggak hati-hati. Justru ego yang menjadi monster terkejam ya, bukan orang lain gitu, bukan sesuatu dalam dirinya kita, tapi egonya kita sendiri gitu ya. Kita udah, karena ego itu tuh mau bilang, oh aku udah berkorban terus aku dijadikan sebagai korban gitu ya. Aku berkorban berarti kan mempersiapkan diri jadi korban gitu ya, tapi bisa itu tuh dituduh, wah Pisces yang melakukan ini gitu ya, wah dia jahat sama aku gitu ya gitu. Nah tetapi memang masa seperti demikian, mari lihat udah berangsur agaknya membaik gitu lah ya, membaik. Karena di sini tuh bisa sudah klimaks gitu loh ya. Mumet itu tuh udah klimaks gitu. Perasaan sakit itu tuh udah klimaks. Sewajarnya ya, sesuatu yang energinya naik itu tuh sampai katarsis, nanti terus turun. Jadi sempat yang marah, gelisah, sedih, menderita, bla 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 segala macem gitu ya. Udah sampai titik klimaksnya. Disinilah sekarang posisinya pasangan sah Pisces. Sekarang udah mulai landai, udah mulai bisa, udah mulai sehat ini ya. Mari lihat ya, pasangan sahnya Pisces ini udah mulai sehat. Jadi yang kok kayak menyadari ya, udah mulai di sana tuh kayak menyadari bahwa, waduh aku nggak bisa nih terus-terusan menderita seperti ini. Aku nggak bisa nih melekat terus sama Pisces. Masa iya sih pikirannya aku hari-hari hanya Pisces aja gitu ya, gitu. Wah ini bikin capek gitu ya. Wah ini pekerjaanku jadi nggak karu-karuan nih gitu loh, karena terpecah konsentrasi di situ. Jadi kayak ada perubahan kesadaran, mari lihat ya pasangan sahnya Pisces ini. Ada perubahan kesadaran bahwa pikiran ini tuh nggak boleh melayang terus, perasaan ini tuh nggak boleh melayang terus ke Pisces, ke hubungan asmara cinta-cintaan gitu. Masih banyak lagi hal-hal lain yang kok kayaknya butuh atensi dari dia gitu ya di situ. Misalnya, wah kesehatanku jauh lebih penting gitu ya daripada bersedih-sedih memikirkan hubunganku dengan Pisces gitu ya. Wah duit lebih penting nih daripada hanya sebatas cinta-cintaan gitu ya di sana. Enaknya tidur itu tuh jauh lebih penting daripada meresahkan apa yang besok lusa akan terjadi dalam hubungannya aku sama Pisces gitu di sana ya. Jadi mari lihat untuk saat sekarang tanda kutip ada naik ya kesadaran dan membuat itu tuh pasangan sahnya Pisces jadi waras gitu ya. Waras dalam artian sehat ya, bukan yang tadinya gila kemudian jadi waras, bahasa ya waras itu kan artinya kan sehat kan, gitu. Dari yang tadinya melenceng akhirnya jadi sehat kembali kan gitu. Nah gitu ya energi dari pasangan sahnya Pisces di sana. Karena juga kayak mau mengikat Pisces, nggak peduli sampai seberapa kuat ikatan itu tuh diupayakan gitu ya. Toh Pisces ini mari lihat untuk hanya terkunci dengan pasangan sah, dia nggak bisa tuh, dia nggak mau dia, gitu ya. Jadi ibaratnya gini, Pisces ini tuh dia nggak terlalu melekat sama seperti dengan pasangan sah, ya. Jadi yang kayak
Ya kalau hubungan dengan pasangan sah berhasil, sukses, langgeng, awet, syukur. Kalau enggak, yaudah juga enggak masalah. Gitu prinsipnya Pisces. Jadi tidak seberhasrat dengan pasangan sah. Kalau pasangan sah ada hasratnya di sana. Oh ini harus selama-lamanya ini. Ya sempat ada gitu ya. Sempat ada, oh ini harus selama-lamanya, nggak boleh berpisah, nggak boleh bercerai. Tujuannya adalah pernikahan. Nah, misalnya kalau ini hubungan lagi pacaran. Nggak boleh Pisces dengan yang lain. Aku juga akan dengan dia gitu. Ya, sempat terlalu kaku, terlalu tegang, terlalu erat gitu ya. Memegang relationship dengan Pisces. Kalau Pisces sendiri easy going aja dianya. Santai aja dianya. Jadi kalau ada yang bertanya, Cici Mari, lantas itu tuh Pisces ketika menyelingkuhi pasangan sah, dia merasa bersalah nggak? Enggak. Gitu ya, enggak ngerasa bersalah. Karena tadi udah punya prinsip yang, ya kalau berhasil syukur, nggak berhasil ya sudah. Gitu ya. Untuk saat ini tuh mari lihat Pisces juga kayak nggak mau terlalu repot-repot gitu ya, mikirin hubungannya dengan pasangan sah. Gitu ya, nggak mau terlalu repot-repot. Memang sih dengan pasangan sah, Pisces itu tuh tidak yang menyangkal ya. Dia tidak menyangkal bahwa sebenarnya sih dalam hubungan sama pasangan sah, si pasangan sah sudah berperan lah sebagai kekasih yang baik gitu ya. Kelihatan lah, adalah di sana atau apresiasi dari Pisces gitu ya. Orang ini tuh pasangan sah itu tuh misalnya care gitu ya. Mau ngasih ini, mau ngasih itu, mau melakukan ini, mau melakukan itu ke dia, gitu-gitu ya. Ya dia melihatlah kehidupannya dia dengan pasangan sah, ya cukup lah gitu ya. Cukup di sana. Cukup. Ya tetapi rasa cukup itu ternyata tidak cukup pula gitu ya untuk membuat Pisces ini tuh bertahan dengan si pasangan sah. Gitu. Nah, mari nampak di sini ya, Pisces rasa-rasanya lagi terkoneksi sama seseorang yang pernah berada di masa lalunya dia gitu ya. Jadi ini si selingkuhannya Pisces ini tuh bukan barang baru nih. Gitu ya. Si selingkuhannya Pisces ini tuh mari lihat, ya jangan-jangan ini udah sempet jadi suaminya Pisces, udah sempet jadi istrinya Pisces. Minimal orang ini tuh pernah menjadi tujuan hidupnya Pisces. Maksudnya gini, aku kalau menikah ya, kalau melepaskan masa lajang dan kemudian menyandang status sebagai suami, sebagai istri, mesti dengan orang ini. Gitu ya. Jadi ini tuh bisa kayak cerita yang yang tadinya itu terjadi pasangan sah, akhirnya jadi pasangan selingkuhan untuk saat ini. Gitu ya. Di sana. Terbalik, sah, yang tadinya sah jadi selingkuhan. Sahnya di sini tuh dalam artian misalnya begini ya, ini adalah pernikahan siri, tapi dalam pernikahan siri itu tuh gagal, gitu ya, itu kan jadi sah ya. Pernikahan siri secara agama Muslim tentu saja gitu ya, itu kan sah, dia sah di mata agama gitu ya. Mungkin memang legalitas negara mari nggak tahu apa sah sekarang sudah disahkan atau gimana ya, tapi pokoknya itu tuh nggak bisa dibilang itu pernikahan ece-ece kan gitu ya, pernikahan pura-pura, pernikahan nggak ada artinya, lu itu diikat di depan Tuhan kok ya kan, wali nikah gitu ya, itu udah kayak diketahui oleh banyak orang gitu ya kan, minimal lah tetangga, jiran tetangga, teman-teman dekat gitu kan, usah. Nah jadi itu tuh juga bisa ya, yang tadinya ini tuh pernah mungkin suami istri, entah apapun model suami istrinya, atau itu tuh pernah menjadi cita-citanya Pisces bersama dengan seseorang ini akan menghabiskan masa tua gitu. Jadi yang ditinggalkan kemudian diajak untuk kembali. Gitu ya. Mari lihat model energinya hubungan Pisces dengan selingkuhan. Pisces pernah meninggalkan seseorang ini, tetapi kemudian kayaknya datang rasa menyesal di situ ya, sudah meninggalkan dia, dan penyesalan itu tuh nggak mau gitu loh, nggak mau diperpanjang-panjang gitu ya. Makanya di sana
ini aku harus kembali lagi dengan dia. Jadi pasangan sah ini Marilat pernah cemburu berat gitu ya. Nampaknya seseorang ini tuh ya, pasangan sahnya Pisces, ngerti itu bahwa Pisces sedang punya koneksi dengan orang dari masa lalunya. Makanya di situ ada datang neraka itu gitu ya. Takut gitu loh. Takut jika dia ditinggal dan kemudian Pisces lebih memilih dengan yang lain gitu ya di sana. Gitu. Dan Marilat ini tuh kayak energi Pisces dengan selingkuhannya saat sekarang nampaknya seperti bulat banget gitu loh tekadnya dia. Wah, aku harus ngebenerin ini hubungannya aku sama si dia gitu ya. Aku harus ngebenerin ini gitu loh. Aku nggak bisa ini menyia-nyiakan dia tuh nggak bisa gitu loh. Itu prinsipnya Pisces. Aku harus kembali ke dia. Aku harus kembali. Aku harus menikah lagi dengan dia. Aku harus melanjutkan apa yang pernah kami bangun ini di sana. Ya. Jadi kayak lagi ada ini upaya pendekatan gitu. Upaya pendekatan memang disengaja gitu loh sama Pisces. Karena dia nggak mau kehilangan seseorang ini, nggak mau. Di situ aku pernah seperti melepaskan dia, tetapi kali ini aku nggak mau lagi lepasin dia, gitu lah. Nggak bisa aku lepasin dia, gitu ya. Dan si pasangan selingkuhannya Pisces ini, ya, Marilat dia juga mau, gitu ya. Dia mau kembali dengan Pisces, mau di sana. Namun untuk kembalinya itu tuh belum ya dalam tahapan yang menikah kembali dengan Pisces, belum ke arah sana gitu ya. Mau kembali dalam artian coba dulu terkoneksi lagi di situ ya. Jangan-jangan memang masih bisa nih dibenahi, walaupun dia ngerti kalau Pisces ini tuh saat sekarang udah punya istri baru, udah punya suami baru, udah punya pacar baru, ya itu si pasangan sah yang sekarang, gitu, ya. Jangan dibilang yang baru ya, katakanlah sajalah, dia udah tahu kalau Pisces ini tuh punya pasangan, tetapi dia bisa kayak yang, ya udah nggak masalah di sana, gitu, so what, di situ ya. Soalnya dia juga kayak belum bisa juga dia ninggalin Pisces ini, belum bisa gitu ya. Walaupun kadang-kadang memang masih mau gitu ya, sekali-sekali berbisik gitu, enak aja ini Pisces udah ninggalin balik lagi gitu ya, enak aja dianya kayak gosokan aja gitu ya, setrikaan aja, mau bolak-balik sangka-sangka aku ini apa nih gitu ya, sangka-sangka dia ini terminal bus apa gitu ya. Kadang masih ada di sana itu tuh bagian dari diri yang kayak nggak bisa terima gitu, kayak nggak bisa terima situ ya. Tapi bisa kemudiannya ini tuh random, soalnya ini tuh mau random yang kayak boleh kok aku dengan Pisces lah, aku kan ditinggalkan gara-gara dia nikah sama orang lain, sebenarnya kan aku yang punya hak yang lebih besar, gitu juga bisa tuh balik gitu ya pemikiran ke sana gitu. Jadi ya intinya ya itu tuh pasangan selingkuhannya Pisces, ya dia akan terima Pisces gitu. Dia akan terima Pisces walaupun mungkin penerimaannya dia ke Pisces enggak juga gampang-gampang ya. Maksudnya bukan karena Pisces tiba-tiba kering-kering halo dengan dia, lantas dia sini kamu bebek sini gitu. Enggak. Adalah dulu berontak-berontak jual mahalnya, apaan sih kamu udah tinggalin aku malah kamu mau datang lagi yang gitu tuh ya. Tapi ya dalam hati ya seneng gitu ya, seneng lah orang masih cinta lah, orang masih sayang kan di sana. Tapi alot-alot dulu lah ya, dengan bersikap seperti itu harapannya dia boleh jadi biar Pisces ini tuh diberikan gambaran bahwa lu nggak boleh suka-suka hati lu, mau datang lu datang, mau pergi lu pergi gitu.
nggak bisa dapetin gue, nggak segampang-gampang itu, walaupun gue mau nih lo ya sebenarnya gitu ya, tetapi nggak segampang itulah. Biar kayak lu jangan ulangi sekali lagi ya, datang pergi yang kita tuh. Nah itu di sana ya. Jadi itu dikasih agak-agak alot-alot dulu lah, sedikit gitu lah, diberi syarat-syarat dulu, diperjuangin dulu lah kan gitu ya. Walaupun dia sedang menjilat ludah sendiri, tapi si ludah ini tuh dia terlanjur terjatuh gitu ya di tempat yang berduri gitu ya. Wah, harus ada pengorbanannya Pisces dulu di situ. Harus ada effortnya dulu. Wah, mesti berjuang dulu lah. Gitu ya. Ada harga diri di sana yang lu kata gua gampang-gampang apa gitu kan. Lu datang saya enak-enak lu memperlakukan gua, nggak bisa gitu. Nah, agak-agak alot dulu di sana. Tapi ya, mari lihat hubungan ini tuh bisa berkembang ya, bisa berkembang dan bahkan bisa kayak yang membaik ya, lebih membaik. Jadi untuk beberapa saat berikutnya, mari nampak itu tuh kayak akan lebih harmonis ya, Pisces dengan pasangan selingkuhan dibandingkan dengan Pisces dengan pasangan sah. Begitu ya. Oke, dalam bacaan Pisces dengan pasangan sah, hadir energi dari Leo di situ, berikut Gemini, ada energi dari Taurus, Aquarius masuk di sana, masuk energi dari Pisces, Gemini hadir, Leo hadir, Capricorn di situ, berikut ada energi dari Sagittarius. Pisces dengan selingkuhan, hadir energi dari Pisces, Scorpio, Cancer di situ, berikut ada energi dari Virgo, hadir energi dari Aquarius di sini, masuk energi dari Taurus, Libra di situ, Sagittarius, Leo dan Aries menutup pembacaan kita kali ini. Baiklah, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.